Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita bahas lanjutan materi kita yang kemarin, ya, tentang gangguan pada sistem keamanan jaringan. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu akan bawakan materi tentang serangan pada sistem keamanan. Nah, anak-anak semua boleh simak dan pahami penjelasan yang Ibu berikan berikut ini. Serangan pada sistem keamanan. Apabila berbicara mengenai keamanan jaringan komputer, maka kita akan memahami bahwa jaringan komputer sangat rentan terhadap serangan atau attack. William Stallings mengklasifikasikan secara umum serangan atau attack dalam jaringan menjadi dua, yaitu passive attack dan active attack. 1. Passive attack atau serangan pasif. Serangan pasif adalah jenis serangan yang tidak membahayakan terhadap sebuah sistem jaringan. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam sebuah jaringan maupun menyebabkan kerusakan terhadap sebuah sistem jaringan yang diserang menggunakan jenis serangan ini. Sumber daya yang terdapat dalam sistem jaringan diantaranya berupa data, bandwidth jaringan, printer, memori dalam sebuah komputer, unit pengolah atau prosesor, dan masih banyak lagi. Intinya, jenis serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap semua sumber daya yang terdapat dalam sebuah sistem jaringan komputer. Seperti memantau lalu lintas jaringan sebuah sistem jaringan komputer, informasi yang dihasilkan dari hasil pengamatan tersebut sangat bermanfaat bagi pihak yang tidak berhak untuk melakukan penyerangan selanjutnya terhadap sistem tersebut, sehingga jenis serangan ini sangat sulit untuk dideteksi oleh pengelola sebuah sistem jaringan komputer. Serangan pasif merupakan serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyisipkan data pada aliran data, tetapi hanya mengamati atau memonitor pengiriman informasi ke tujuan. Informasi ini dapat digunakan di lain waktu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan pasif yang mengambil suatu unit data kemudian menggunakannya untuk memasuki sesi autentikasi dengan berpura-pura menjadi user yang autentik atau asli disebut dengan replay attack. Beberapa informasi autentikasi seperti password atau data biometrik yang dikirim melalui transmisi elektronik dapat direkam dan kemudian digunakan untuk memalsukan data yang sebenarnya. Serangan pasif ini sulit dideteksi karena penyerang tidak melakukan perubahan data. Oleh sebab itu, untuk mengatasi serangan pasif ini lebih ditekankan pada pencegahan daripada pendeteksiannya. Contoh 1. Menguping. Penyerang memonitor transmisi isi pesan. Sebuah contoh dari ini adalah seseorang mendengarkan transmisi pada LAN antara dua workstation atau mencari frekuensi transmisi antar handset wireless dan base station. 2. Analisis lalu lintas. Penyerang dengan cara yang tak terlihat mendapatkan intelijen dengan memonitor transmisi mengenai pola komunikasi. Banyak informasi yang dibawa pada aliran pesan antara pihak-pihak yang berkomunikasi.
William Stelling menyatakan serangan pasif bertujuan adalah untuk mendapatkan informasi yang sedang ditransmisikan. Ada dua jenis serangan pasif, yaitu A. Release of message content atau pelepasan isi pesan. Release of message content adalah serangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dikirim baik melalui percakapan telepon, email, maupun transfer file dalam jaringan. B. Traffic analysis atau analisis traffic. Traffic analysis adalah suatu serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diberi proteksi, misalnya enkripsi, dan dikirimkan dalam jaringan. Kemudian mencoba menganalisa sistem proteksi informasi tersebut untuk kemudian dapat memecahkan sistem proteksi informasi tersebut. Yang kedua adalah active attack atau serangan aktif. Jenis serangan active attack lebih berbahaya dibandingkan dengan passive attack. Penyerang bertujuan untuk masuk ke jaringan WLAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerang akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan WLAN sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Dampak dari serangan ini tidak sebatas pada jaringan wireless LAN saja, namun bisa melebar hingga ke seluruh jaringan. Active attack adalah suatu metode penyerangan yang dilakukan dengan terlibat dalam modifikasi aliran data. Serangan ini mencoba memodifikasi data, mencoba mendapatkan autentikasi, atau mendapatkan autentikasi dengan mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream atau dengan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Kebalikan dari serangan pasif, serangan aktif sulit untuk dicegah karena untuk melakukannya dibutuhkan perlindungan fisik untuk semua fasilitas komunikasi dan jalur-jalurnya setiap saat. Yang dapat dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh serangan ini. Serangan aktif melibatkan beberapa modifikasi aliran data atau menciptakan aliran palsu dan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu masquerade, replay, modifikasi pesan atau message modification, dan penolakan layanan atau denial of service. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan. Oke, sampai ketemu dalam video penjelasan Ibu selanjutnya. Selamat pagi.